Aku record dulu. Oh, yang record tuh? Iya. Cepat kok. Langsung kah? Ulang Mulai nih. dari saya. Nggak diulang nih kah? Ulang nih kak. Ulang Mico sedikit Ulang, Mam Yo. ulang kayak saja. Kau Saya baca. Diulangi, Cok, ulangi. jelek kayaknya kalau di lanjut ke. Iya, ulangi Mico. Udah ini. Iya. Tunda Madun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 kelas MKJD Teknik Elektro 2023 akan memaparkan materi mengenai baterai magnesium dan aluminium. Yang mana kami beranggotakan Muhammad Fikri Pratama, Muhammad Zaki Afkar, Gaira Rahman, Ahmad Rafiki Fajar, Arsil Alfaid Jabir, dan Ardan. Selanjutnya, materi pertama akan dibacakan oleh Muhammad Zaki Afkar. Kepada Muhammad Zaki Afkar, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan membacakan materi pertama yaitu baterai magnesium. Baterai magnesium adalah baterai yang memanfaatkan kation magnesium sebagai zat pengangkut muatan aktif dalam larutan dan seringkali sebagai anoda unsur sel elektrokimia. Kimia sel primer yang tidak dapat diisi ulang dan sel sekunder yang dapat diisi ulang telah diselidiki. Baterai sel primer magnesium telah dikomersialkan dan digunakan sebagai baterai cadangan dan penggunaan umum. Selanjutnya, baterai sel sekunder magnesium. Baterai sel sekunder magnesium adalah topik penelitian yang aktif, khususnya sebagai kemungkinan pengganti atau peningkatan kimia baterai berbasis litium ion dalam aplikasi tertentu. Keuntungan signifikan dalam sel magnesium adalah penggunaan anoda magnesium padat, kepadatan energi lebih tinggi dibandingkan sel yang dibuat dengan litium, yang dalam banyak kasus memerlukan anoda litium interkalasi. Anoda tipe penyisipan atau ion magnesium juga telah diteliti. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Arsil Alfaid Jabir. Kepada Arsil, saya persilakan. Baik, saya akan membacakan materi tentang keunggulan baterai magnesium. Keunggulan yang mungkin dimiliki oleh baterai magnesium meskipun perlu diingat bahwa teknologi ini masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya diimplementasikan secara luas. Kapasitas energi tinggi. Baterai magnesium memiliki potensi kapasitas energi yang tinggi, memungkinkan penyimpanan energi dalam jumlah besar untuk ukuran dan berat baterai yang relatif kecil. Kepadatan energi yang baik. Magnesium memiliki kepadatan energi yang potensial lebih tinggi daripada litium, yang dapat menghasilkan baterai dengan daya yang lebih tinggi untuk volume yang sama. Ketersediaan bahan baku. Magnesium adalah logam yang melimpah di alam dan ketersediaan bahan baku yang tinggi dapat mengurangi magnesium dapat didaur ulang dengan efisien, mendukung pendekatan yang lebih berkelanjutan terhadap produksi dan penggunaan baterai. Keamanan yang lebih baik. Baterai magnesium cenderung lebih aman daripada beberapa baterai litium karena magnesium kurang rentan terhadap permasalahan seperti dendrite atau pertumbuhan kristal yang dapat menyebabkan korsleting yang sering ditemui pada baterai litium. Meskipun memiliki potensi, baterai magnesium juga menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan dalam pengembangannya. Beberapa di antaranya termasuk masalah elektrokimia, hambatan dalam pengembangannya. Beberapa di antara termasuk masalah elektrokimia kompleks, pengembangan elektrolit yang sesuai, dan desain elektroda yang efisien. Selain itu, baterai magnesium umumnya masih dalam tahap riset dan belum diproduksi secara massal. Penggunaan baterai magnesium. Meskipun baterai magnesium masih dalam tahap pengembangan dan belum umum digunakan sebagaimana baterai litium, beberapa penelitian dan eksperimen telah dilakukan untuk mengeksplorasi potensi penggunaannya. Berikut adalah beberapa bidang penggunaan potensial untuk baterai magnesium. Energi portable. Baterai magnesium memiliki potensi untuk digunakan dalam perangkat energi portable seperti ponsel, laptop, atau perangkat elektronik konsumen lainnya.
Kekompakan dan kapasitas energi yang tinggi dapat membuatnya menjadi pilihan menarik untuk aplikasi ini. Kendaraan listrik, baterai magnesium juga dapat menjadi kandidat yang menarik untuk kendaraan listrik. Potensi kapasitas energi yang tinggi dan kepadatan energi yang baik dapat meningkatkan jangkauan dan efisiensi kendaraan listrik. Sistem penyimpanan energi, baterai magnesium dapat digunakan dalam sistem penyimpanan energi untuk menyimpan energi dari sumber terbarukan, seperti panel surya dalam jumlah besar akan menjadi keunggulan dalam aplikasi ini. Aplikasi militer dan ruang angkasa, karena baterai magnesium cenderung lebih aman dan dapat menawarkan kepadatan energi yang baik, maka dapat dijajaki untuk digunakan dalam aplikasi militer atau ruang angkasa. Teknologi medis, baterai magnesium mungkin juga diterapkan dalam perangkat medis, di mana kepadatan energi yang tinggi dan keamanan yang lebih baik dapat menjadi keuntungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Arsil. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Ardan. Kepada Ardan saya persilakan. Materi selanjutnya yaitu aluminium baterai. Baterai aluminium biasanya merujuk pada baterai yang menggunakan aluminium sebagai salah satu komponen utama dalam sel baterai. Baterai ini dapat mengacu pada beberapa jenis baterai yang berbeda, tetapi yang paling umum adalah baterai ion lithium dengan katoda aluminium. Baterai ion lithium dengan katoda aluminium memiliki beberapa keunggulan, termasuk kapasitas energi yang tinggi, berat yang relatif ringan, dan daya tahan yang baik. Aluminium digunakan sebagai katoda atau elektroda positif dalam baterai ini. Elektroda lainnya yang merupakan anoda atau elektroda negatif biasanya terbuat dari material yang mengandung lithium seperti grafit. Next. Keuntungan. Keuntungan baterai ion lithium dengan katoda aluminium melibatkan kapasitas energi yang lebih besar dibandingkan dengan beberapa alternatif, serta keberlanjutan siklus pengisian dan pembongkaran yang baik. Baterai ini umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk perangkat elektronik konsumen, kendaraan listrik, dan sistem penyimpanan energi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Fikri Pratama, yaitu mengenai penggunaan baterai aluminium. Saat ini, baterai aluminium tidak seumum baterai ion lithium, tetapi penelitian dan pengembangan terus dilakukan untuk memperluas aplikasi baterai ini. Berikut beberapa potensi penggunaan baterai aluminium. Yang pertama, penyimpanan energi. Baterai aluminium dapat digunakan dalam sistem penyimpanan energi, seperti penyimpanan energi rumah tangga atau penyimpanan energi pada skala industri. Kemampuan baterai aluminium untuk menyimpan energi dalam jumlah besar dapat membuatnya menjadi pilihan yang menarik untuk mengatasi masalah penyimpanan energi terbarukan. Yang kedua, ada kendaraan listrik. Baterai aluminium juga dapat diterapkan dalam kendaraan listrik. Keuntungan dari baterai ini termasuk kapasitas energi yang tinggi dan daya tahan yang baik, yang dapat meningkatkan jangkauan dan efisiensi kendaraan. Yang ketiga, perangkat elektronik portable. Baterai aluminium dapat digunakan dalam perangkat elektronik portable seperti ponsel, tablet, laptop. Kapasitas energi yang tinggi dan berat yang relatif ringan membuatnya menjadi kandidat yang menarik untuk aplikasi ini. Yang keempat, ada industri penerbangan. Baterai aluminium mungkin juga dapat diterapkan dalam industri penerbangan untuk mengurangi berat pesawat dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Yang kelima, ada aplikasi militer. Baterai aluminium dapat memiliki aplikasi dalam keperluan militer, di mana berat dan kapasitas energi yang dapat menjadi